Oke, kita lanjutkan. Siapa lagi yang belum diperiksa nih? Testania ya. Diambil dari kitab apa ini? Efesus 5 ayat 8 ya. Coba kita buka. Efesus 5 ayat 8. Coba baca. Siapa? Lenta. Lenta atau Linta nih? Oke, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Coba Yunaninya baca. Et, ote, skotos, nun, de, tos, and kurio, tos, tekna, fotos, peripatete. Sekali lagi. Peripatete. Ya. Uh, Reskinya terjemah, for once you were darkness, but now you are light in the Lord. Lalu walk as children of light. Ya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Oke, sekarang kita lihat diagramnya. Ini juga ayat yang menarik ya. Cuma memang ini Efesus 5, 8 ini sebenarnya satu bagian ayat 7 sampai 11 ya. Nah, ini harusnya ini satu bagian nih. Dari ayat 7 sampai 11. Iya. Hah? Oh, berubah lagi. Oke, ayat 6. Coba baca lagi. Ayat 6 bisa ya, satu klausa ini. Jadi kalau kamu tiba-tiba ambil 8, ya ini malah anak kalimatnya yang kamu ambil, induknya malah enggak kan? Nah, makanya harus ayat 7 sampai 11. Nah, pilih ayat 6, selamat. Ya. Oke, coba baca. Medis. Agak gede lah ya. Iya. Oke. Medis, apatato, humas. Oh, baca. Medis, apatato, humas. Logois, kenois. Atau gini. Medis, apatato, logois, kenois, humas. Ya. Rugar, orge tuteu, ersetai, epitu, wiois, wius ya. Tus wius. Iya. Di tus wius tes apetayas. Apeteas dia tauta. Kalau dari sintaksnya seperti ini ya. Berapa klausa di situ? Hah? Satu, dua, klausa itu berarti ya induknya dan anak-anaknya ya. Ada induknya pasti. Induknya pasti satu ini kan. Medis, subjek. Apatato, predikat. Humas, objek. Kan gitu. Nah, lalu ada klausa yang lain apa? Anak kalimat apa? Gar ini kan. Satu. Lalu ada lagi? Anaknya ada berapa? Satu atau dua?
Dia ini apa nih? Preposisi jadi anak. Happy, preposisi juga kan? Bisa jadi anak kalimat. Hah? Anak kalimat nggak? Kalau di sini Wallace kan tadi ada 4 itu. 4 itu apa aja? Nah, kalimat. Hah? Infinitif, participle, konjungsi, relatif, pro. Nah, 4 ini kan ini doang. Infinitif, participle, conjunction, relatif, pronoun. Preposisi masuk. Nah, berarti bukan klausa ya. Itu frasa. Bukan klausa, tapi frasa. Jadi ada berapa anaknya? 1. Induknya 1 ya. Nah, ini gar ini klausa apa? Nanti kan gar ini kamu parsing ya. Kamu harus jelasin klausa apa. Menjelaskan aga, apa, ta, to. Ya kan? Lihat garisnya nih. Gar kan di bawah apa, ta, to nih. Di bawah apa, ta, to. Apa, ta, to itu apa? Kata kerja. Imperatif present. Berarti klausa apa? Kalau dia menjelaskan kata kerja, klausa apa? Ada 3 klausa nih. Klausa kata sifat, klausa kata benda, atau klausa adverbial. Sifat. Nih, substantival clause, atau adjectival clause, atau adverbial clause. Kalau menjelaskan kata kerja berarti adverbi. Astaga, ini kalian ini. Ini kan istilah yang sering saya ngomongin kan. Adjectival, adverbial. Di Yunani 1, Yunani 2. Minggu lalu juga udah. Ini otak kalian saya pingin ini bongkarnya isinya. Apa? Adverbial. Jelasan kata kerja. Nah, kalau dia adjectival, jelasan kata benda. Tuh, kata sifat lagi. Dia menjelaskan kata benda, baru disebut adjectival. Adjectival itu kata sifat memang. Tapi fungsinya menjelaskan kata benda. Kalau adverbial, menjelaskan kata ya. Kalau substantival, dia sebagai kata benda. Bisa sebagai subjek, sebagai objek, aposisi, tadi. Ya. Kamu berarti tadi aposisi kan? Berarti kausa kata benda atau substantival clause. Ini istilah kerennya kayak gitu. Oke, ya. Nah, Lenta harus paham ini gar. Kamu nanti jelasin setelah kamu parsing kan conjunction, coordinating kan. Nah, kamu kasih tahu ini adalah klausa adverbi karena menjelaskan apa, ta, to. Ya. Nah, ini. Oke. Jadi anak kalimatnya cuma 1. Gar ini kan. Induknya yang ini. Ini induknya ini. Nah, anaknya gar ini. Ya. Nah, sekarang misalnya kamu parsing lagi medes ini nominatif subjek. Medes artinya apa? Tidak seorang pun, ya kan? Coba kok baca aja Indonesia tuh. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, kalau kita harus terjemahan literal ya. Medes tidak seorang pun. Apa tato itu imperatif, present, active, third person singular. Kalau medes ini nominatif, pronoun indefinite, nominatif, maskulin singular, ya kan? Nominatif subjek. Sampai sini ngerti ya semua? Nominatif subjek. Lalu predikatnya nih apa tato.
Imperatif, present, aktif, third person, singular. Imperatif ini berarti perintah. Present berarti apa? Sekarang, deskriptif ya. Tuh. Tidak seorang pun, atau ini kan perintah ya, janganlah, ini karena ini ya, Mei, dan janganlah seorang pun deceive, menipu kamu. Jadi jangan ada seorang pun menipu kamu. Kalau ini terjemahkannya gimana? Janganlah kamu disesatkan. Nah, bukan pasif ya, tapi apatato itu aktif kan? Ya kan? Imperatif, present, aktif. Berarti janganlah ada orang atau janganlah seorang pun menipu kamu. Nah, terus ada logois, kenois. Logois ini datif. Berarti datif apa? Janganlah ada seorang pun menipu kamu. Lalu logois. Coba parsing logoisnya. Ini kayak Yunani satu lagi. Noun, datif, maskulin, plural. Datif apa di situ? Logois itu kan kata-kata ya. Kata-kata kosong. Kenois, datif. Kata-kata kosong. Nah, logois dulu nih. Datif apa? Kalau terjemahan LAI dengan, nah, dengan kata-kata hampa. Kalau RSV with empty words. New King James sama with empty words dengan kata-kata hampa, kosong. Nah, dengan kata-kata itu datif apa? Buka aja bukunya lagi, pelajari lagi datif. Makanya pelajaran eksegesis ini kan kamu sudah harus belajar, sudah lulus datif. Jadi waktu ketemu kasus seperti ini, kamu bisa jawab. Nah, ini datif apa ini? Banyak ini. Dengan kata-kata kosong. Berarti datif of. Janganlah ada orang menipu kamu. Dengan kata-kata kosong. Nah, kata-kata kosong itu datif apa? Hah? Apa? Ya, bisa bisa means, manner, agency, cause, ya kan? Datif banyak kan? Indirect object, position, sphere, time, right? Cause. Nah, datif apa? Dengan kata-kata. Kata-kata itu menjelaskan apa? Membohongi kan? Berarti kata-kata itu sebagai apa? Ah, alat atau instrumen, means ini means. Nah, nanti waktu kamu parsing, setelah parsing kan kamu jelaskan, ya kan? Jelaskan. Oh, itu instrumen. Jadi kata-kata itu menjadi alat menipu atau membohongi. Oke. Lalu kenois. Ini adjektif, datif, maskulin. Ya. Ya, ini kata-kata kosong menjelaskan logois, ya kan? Ini kata sifat atributif namanya. Menjelaskan kata bendanya. Kenois itu kosong. Kenosis, kenois ya. Kosong. Nah, datif apa di situ? Kosong. Nah, kosong. Kata-kata kosong. Kosongnya berarti menjelaskan apa? Kata. Jadi kata-kata yang kosong. Hmm? Ayo, datif apa itu? Possession, destination, reference,
interest, indirect object, simple apposition, direct object, kata-kata yang kosong. Nah, dia pakai datif juga di sini. Nanti kamu tentukan ini, ya kan? Adjektif, datif, maskulin. Oke, datif apa itu? Sama-sama datif ini. Nah, satu ini alat. Kosongnya apa? Menjelaskan logois. Ya, jadi menunjuk kepada logois. Apa? Reference atau respect. Kata-kata itu maksudnya hal-hal yang kosong. Itu reference. Ya. Oke. Nah, lalu gar ini kan tadi klausa apa gar? Membentuk klausa apa tadi? Ini lenta. Gar. Klausa apa? Adverb. Aduh. Apa? Lenta. Adverb. Biar. Nah, terus lagi jelasin lagi. He or G, parsing lagi. Nominatif kan? Murka. Or G itu artinya murka atau marah. Nominatif. Nominatif apa di situ? Subjek. Teu, genitif kan? Milik, ya kan? Menjelaskan posesif. Murka Allah. Murka miliknya Allah, ya kan? Ersetai. Nah, ini indikatif present. Middle third person single. Nah, murka Allah datang. Ya, kalau LAI terjemahkannya apa? Mendatangkan murka Allah, ya, atau murka Allah datang. Present dia. Nah, present apa? Karena murka Allah datang. Epi, lalu ada akusatif. Datang wius, anak-anak apts, anak-anak yang tidak taat. Kalau LAI terjemahannya lebih serem ya. Anak-anak apa tuh? Durhaka. Lebih ngeri lagi bahasanya. Durhaka. Kalau di terjemahan literal, anak-anak yang tidak taat. Disobedience. Ya, kayak kalian ini. Anak-anak apa? APTS. Atau anak-anak tidak taat. Nah, epi, berarti anak-anak ini akusatif apa? Lihat, ada bantuan epi, preposisi. Nah, kamu lihat dong, pelajaran preposisi itu halaman 160 kan? Buka. Epi, lihat di sini. Nomor berapa dia? 8. Ya. Halaman berapa ini? Nah, epi diikuti oleh akusatif. Ini kan genitif, jangan lihat yang akusatif. Ada spasial, ada temporal. Yang mana ini? Kalau spasial terjemahnya on. Temporal for. Kamu lihat aja terjemahan Inggrisnya apa di situ. On kan? Nah, berarti apa? Spasial. Jadi murka Allah datang on, berarti di atas. Jadi murka Allah itu jatuh ke kamu gitu loh. Murka Allah di atas atau menimpa lah ya, menimpa anak-anak durhaka. Ini spasial ya. Dia tahu tak? Dia tahu tak itu kalau diterjemahkan hal-hal yang demikian ya kan? Karena hal-hal demikian. Dia tahu tak kalau LSC terjemahkannya apa?
Because of these things, ya, karena hal-hal ini, karena hal-hal yang demikian. Nah, berarti dia ini karena di sini diterjemahkan karena. Berarti ini akusatif of cause. Nah, lihat dia, mana kata dia? Nih, dia diikuti akusatif ada cause atau spasial. Yang mana nih? Cause. Jadi murka Allah datang karena ini, karena hal-hal demikian. Maksudnya kata-kata kosong itu. Ya. Nah, itu terjemahan literalnya udah sekalian di sini. Oke. Nah, kamu parsing, tapi kamu langsung jelasin ya. Misalnya dia tahu tak, ini cause. Epi, ini spasial. Akusatif spasial. Jadi epi dia ini frasa yang menjelaskan kata datang ini. Nah, ini adverbial ya. Lalu ini anak-anak durhaka. Anak-anak durhaka. Ini genitive of description ya, mendeskripsikan si anak. Anak-anaknya disobedience. Nah, ini genitive description. Ini akusatif spasial. Ini akusatif kausal. Theo, genitif milik. Orge, nominatif subjek. Kan gitu pelajaran dulu. Kamu mesti parsing, jelasin, terus terjemahin. Nah, terjemahinnya jadi gimana? Tidak ada seorang pun, jangan ada seorang pun menipu kamu dengan kata-kata kosong. Karena murka Allah datang di atas orang-orang anak-anak tidak taat. Karena hal-hal ya, karena hal-hal ini atau karena hal-hal demikian. Hal-hal ini boleh. Udah catat. Hah? Udah catat yang literalnya. Nah, bengong di situ. Oke. Lalu kamu susun dong. Isi sintaksisnya berarti apa? Ada dua hal penting kan di sini kan. Pertama, jangan dibohongi. Yang kedua, akibatnya bisa datang murka. Nah, gitu. Isinya gitu ya. Baru nanti lihat konteks historisnya. Habis itu jelasin deep structure-nya. Nah, kira-kira ini deep structure-nya apa? Kata-kata kosong. Terus ada murka Allah. Nah, apa yang kamu pikirkan? Coba nih, Lestania apa yang kamu tulis di situ? Di structure-nya apa yang kamu tulis? Hah? Kamu ganti ke Efesus 5 ayat 6 kan? Nah, terus sudah ngerjain sampai mana? Jadi ini belum mulai sama sekali. Iya, yang ayat 6 itu udah dikerjain sampai mana? Sintaksisnya. Oh, ya kamu tukar-tukar. Sementara lain ngumpulnya udah tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa kumpulnya? 23. Tinggal 2 minggu. Apa-apa pun belum kamu ini. Padahal ikuti tugas mingguannya harusnya ini udah sampai minimal lapisan 2 udah ya kan? Lapisan 1 juga belum. Ya udah saya udah bisa prediksi nilaimu berapa lah. Kasarnya gitu. Ya habis.
Kamu oke. Yang penting dikerjain. Eh, coba ada yang bisa bantu. Apa deep structure-nya kira-kira? Nah, dari ayat ini, jangan ada seorang pun menipu kamu dengan kata-kata kosong. Karena murka Allah datang di atas orang anak-anak tidak taat. Karena hal-hal ini. Nah, kalau kita bahas isinya, ada dua klausa ini. Ini yang pertama, ya. Lalu ini yang kedua. Jadi, kalau saya tanya, apa pemikiranmu atas ayat ini? Kata-kata kosong, ya. Lalu ada murka Allah. Jangan dibohongi, jangan ditipu oleh kata-kata kosong. Nah, kata-kata kosong ini maksudnya apa ini? Dalam konteks Paulus ini. Bisa jadi ajaran-ajaran yang kamu harus cek nanti. Bapak gerejanya Chrysostom misalnya ngomong apa. Kata-kata kosong itu apa artinya? Apakah itu ajaran-ajaran yang menyesatkan? Ya kan? Bahaya kalau kita ajarin yang salah. Sebab bisa mendatangkan murka Allah. Nah, apakah ini kata-kata bohong, suka membesar-besarkan dalam hal moralitas? Atau sebenarnya kata-kata kosong ini ajaran sebetulnya? Kamu harus selidiki. Ya. Jadi ajaran yang benar mendatangkan anugerah. Kalau salah, murka. Misalnya gitu, itu kan deep structure-nya. Terus jangan dibohongi, jangan ditipu. Berarti menuntut apa? Hah? Orang yang dibodohi, ditipu itu biasanya orang apa? Hah? Orang bodoh kan? Kayak kamu waktu dulu kecil kan sering dibohongi sama abangmu, kakekmu kan? Gitu kan? Dibodoh-bodohi. Karena kamu belum tahu. Si culun orang bilang. Berarti Paulus bilang jangan dibohongi, jangan ditipu. Kamu harus menuntut apa? Dewasaan, ya, waspadaan. Hati-hati ya, jangan ditipu orang itu, misalnya. Nah, berarti kalau kamu dapat peringatan itu, kamu mesti gimana? Waspada kan sama orang itu kan? Ya kan? Oh, kalau Kristof lewat datang, hati-hati ya. Dia suka nyuri loh. Nah, bisa. Ya, atau dia suka minjem loh. Oke. Nah, berarti apa tato ini receive, ditipu, dibohongi, itu manusia itu kalau nggak hati-hati, kalau bodoh, nggak mau belajar, itu mudah ditipu. Saya rasa ini pengalaman semua orang ya. Semua orang pernah ditipu. Atau ada yang nggak pernah di sini? Ya, minimal uang misalnya ditipu. Atau perasaanmu ditipu, ya kan? Oke, ditipu pacar misalnya. Iya. Ini kayaknya semua pernah ini ya. Kalau nggak ditipu, menipu kalian. Oke, maksud saya, nah kamu gali kata itu apa tato itu menipu apa distraction ya. Berarti dituntut hati-hati, kewaspadaan misalnya gitu. Kata-kata kosong kamu lihat. Lalu murka Allah. Ini berarti kalau bilang murka ini peringatan serius kayak ini. Iya, kamu tulis.
Ini perintah yang serius dari Rasul Paulus. Karena kalau kita ditipu, murka Allah kita akan kena murka Allah. Nah, misalnya gitu ya. Ini pemikiran saya, ini saya belum gali juga, tapi kira-kira gitu kalau bikin deep structure-nya. Berarti kalau perintah apa tato ini penting nggak? Serius nggak? Karena datang murka Allah kalau nggak dikerjain. Ya. Lalu murka Allah ini selalu datang pada orang-orang yang tidak mau taat. Berarti ini gereja nggak, bukan? Jemaat bukan? Iya. Uyus ini, anak-anak ini. Maksudnya anak-anak Allah yang disobedience, yang tidak mau taat. Berarti yang tidak mau taat itu berarti hubungannya dengan apa? Tidak waspada, gampang ditipu. Jadi kalau kamu tidak mau taat, itu artinya kamu akan gampang, nah, kan dibohong, gampang dibohong, bodoh, bodoh, gitu, ya kan? Nah, nih APTS itu artinya anak-anak yang bukan orang-orang ya, tapi Wius itu anak. Jadi di sini Paulus bicara pada jemaatnya, orang-orang yang sudah percaya dan dibaptis jadi anak-anak Allah. Tapi anak-anak Allah itu harus berjuang untuk taat. Kalau tidak taat, berarti apa? Bisa ditipu, atau bisa kehilangan kewaspadaan. Ya, karena Paulus pakai kata tipu nih. Coba kayak gimana ditipu ya? Uangmu misalnya ditipu orang. Itu apa penyebabnya? Terus apa lagi? Bodoh, apa lagi? Kayak kamu misalnya ditipu sama teman. Apa? Iya, kamu menaruh kepercayaan yang salah. Makanya harus benar. Kamu percayanya ini orang yang benar atau enggak? Kadang-kadang kita udah yakin ini benar, orangnya baik. Wah, saya udah kenal dia puluhan tahun. Bisa aja dia kabur kan. Bawa istri saya misalnya, istri. Iya, atau uangmu dia bawa lari. Atau anakmu, atau istrimu, atau suamimu. Banyak kan sekarang. Nah, jadi ketiga, kamu pikir, oh iya ya, eh, harus taat. Dengan taat berarti tidak mudah ditipu, ya. Lalu dengan taat berarti timbul kewaspadaan. Dengan taat berarti kita bisa memilih ya, yang mana yang bisa dipercaya, yang mana kata-kata yang berisi, atau yang mana kata-kata kosong. Nah, berarti kita harus punya namanya yang krisis. Ya, krisis itu artinya kamu punya pekaan untuk bisa membedakan ini benar, ini salah. Atau ini kata-kata yang benar, ini kata-kata yang kosong. Itu namanya diagnosis. Kalau kita punya diagnosis, kita nggak mudah dibohongi. Jadi diagnosis itu kamu sudah menaruh kepercayaan pada yang benar. Kamu bisa memilih ini. Oh, ini yang benar, saya percaya. Ini yang salah, tinggalin. Nah, itu namanya diagnosis. Ya. Nah, kamu harus gali, mikir sampai ke situ. Terus apa lagi? Kenapa kok kita bisa dibodohi, dibohongi? Tidak waspada, tidak taat, tidak punya diagnosis. Ya. Hah? Apa? Siapa yang ngomong tadi? Ya, apa tadi? Ya, tadi maksudnya jahat itu karena tidak taat tadi, durhaka tadi. Ya. Suka melanggar itu gampang dibodohi. Karena apa? Karena dia tidak waspada.
Atau dia salah menaruh kepercayaan. Kan? Dia nggak punya diakrisis. Oh, dia nggak bisa beda ini kata-kata benar atau kata-kata salah. Misalnya ada teman tuh, oh aja, ayo kita investasi ini. Waduh, kamu tergiur dengan kata-katanya. Padahal itu investasi bodong. Ya kan? Dia cuma mau menipu uang kamu. Nah, kamu nggak punya diakrisis karena kamu nggak punya pengetahuan kan. Investasi bodong itu apa aja. Ayo generasi, tanamkan uangmu di ini. Wow, dengan penjelasan menggiurkan ya. Untungannya sekian persen setiap bulan. Wah, kamu percaya dengan kata-kata dia. Nah, mungkin ini orang kepercayaan atau sahabatmu, si Hartono. Nah, terus kamu pun tergiur keluarkan uang, besoknya Hartono udah kabur, uangmu pun diambil. Nah, kenapa? Itu kenapa penyebabnya? Pertama, kamu percaya orangnya ya. Yang kedua, kamu tergiur dengan kata dia ya kan? Gombalan dia memberikan keuntungan sekian persen. Gitu kan? Nah, kok kamu bisa tergiur? Karena kamu apa? Nggak punya apa? Knowledge, pengetahuan. Investasi yang benar itu kayak gimana? Kamu nggak belajar. Gampang dibohongi. Nah, jadi harus punya apa? Yang benar. No, knowledge. Nah, jadi namanya harus punya gnosis. Pengetahuan hilang. Jadi nggak cukup. Kamu punya gnosis, tahu ajaran yang benar, kamu punya diakrisis. Bisa membedakan. Nah, Hartono generasi. Wah, investasi gini, 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 gini. Udah, kamu nggak bodoh kan? Kamu search. Benar nggak ini? Awasi OJK nggak ini? Returnnya sekian persen. Mana nggak nih? Ada kesaksiannya nggak? Nah, kamu research. Kamu selidiki. Nah, ya, no. Tapi kalau kamu bodoh, malas, ya udah kamu kasih aja uangmu. Dan besok kamu nangis. Sebenarnya, ya, ya udah. Jadi untuk taat, ini kan APTS itu tidak taat kan. Nah, untuk taat aja kita harus punya gnosis. Kita taat sama siapa ini? Ya, kita percaya sama siapa ini? Kita waspada supaya nggak gampang ditipu, ya. Atau kita harus punya gnosis, kita harus punya diakrisis. Itulah modal kita supaya tidak ditipu. Coba kamu nggak punya gnosis, nggak punya pengetahuan. Tadi ilustrasi tadi, ya generasi akhirnya tertipu kan. Padahal itu kata-katanya semua bohong. Nah, oke, itu ya. Nah, kamu bisa gali seperti itu ya untuk buat deep structuring. Lalu nanti kamu bisa ambil teks lain yang mendukung ya. Misalnya kayak centernya kalau setiga enam di sini ada ya. Cuma satu tapi bisa ambil perjanjian lama ini juga ada ya. Nah, kalau setiga enam atau kamu tertarik misalnya kata-kata hampa itu apa? Kenois, logois. Nah, bisa cari kenois, logois. Ya, ini konteks historisnya ini kan dari ayat 3 ya, tentang pasal 5 ini kan tentang cara hidup orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ini termasuk kata-kata yang kosong itu ya. Dalam konteks ini ajaran-ajaran yang tidak benar, misalnya ajaran-ajaran di luar Kristus, cara-cara hidup menyembah berhala dan sebagainya itu masuk di situ. Ya, jadi ini lebih kepada masalah iman, masalah ajaran. Oke, nah maka harus lihat dari ayat 3 ini. Ya, misalnya di sini cabulan, pencemaran, keserakahan. Nah, ini ya. Ini kan gaya hidup orang Efesus pada zaman itu. Lalu perkataan kotor, sembrono,
Ya. Terus ayat 5-nya, ingatlah tidak ada orang Sunda, orang Cema, orang Selaka, penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Ya, jadi dia jelas memperingatin orang-orang ya di luar Kristus. Misalnya kayak orang-orang Yunani yang banyak menyembah berhala itu, patung dewa Zeus dan sebagainya ya. Nah, itu kata-kata kosong dari mereka. Jadi lebih kepada ajaran-ajaran yang di luar Kristus. Nah, kamu harus seleksi. Kamu harus punya gnosis, harus punya kewaspadaan. Jangan ini ajaran sesat. Ya. Jadi harus punya gnosis dan diakrisis misalnya. Nah, jadi dari kata dibohongi ini ya, apa tato, kamu bisa lihat ya, ini misalnya di Efesus juga muncul sekali ya. Coba 1 Timotius 2 ini juga muncul ini. Nah, bisa dikaitkan dengan ini. Masalah Adam yang ditipu. Ya kan? Kita kaitkan misalnya nih, 1 Timotius 2:14, lagi pula bukan Adam yang tergoda atau ditipu, melainkan perempuan. Perempuan itulah yang tergoda atau tertipu sebetulnya. Bukan tergoda ya. Lebih tepat terjemahnya itu tertipu. Tertipu oleh ular kan? Nah, itu juga Adam dan Hawa belum punya gnosis, belum punya diakrisis. Begitu ular ngomong, kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Padahal kata-katanya kosong. Nah, Adam dan Hawa itu tertipu. Nah, nanti Lenta bisa hubungkan itu dengan peristiwa Adam dan Hawa. Ambil 1 Timotius 2 ayat 14. Ya. Nah, kejadian Adam dan Hawa yang ditipu oleh si iblis. Nah, jadi dosa itu muncul, ketidaktaatan itu muncul adalah bukan karena kita tidak taat itu, akhirnya kita tidak taat atau dosa karena apa penyebabnya? Seringkali kita ditipu oleh kata-kata kosong, ditipu oleh si jahat. Ya, udah kalau kamu lakukan ini nggak apa-apa. Ya, kamu lakukan ini nanti kamu akan dapat ini, akan jadi seperti ini. Nah, itu kamu harus seleksi kata-kata itu dengan apa? Pengetahuan dan diagnosis. Tapi kalau kamu nggak punya pengetahuan, kayak tadi ya orang ngajak investasi, kamu nggak ngerti investasi itu apa, kamu bodoh dalam hal itu, ya udah hilang uangmu. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lihat lagi yang lain. Uh, Star ini ya. Star ini belum ya? Matius 6 ayat 5 ya. Oke, kamu udah sampai deep structure. Tapi kita lihat surface-nya dulu. Matius 6 ayat 5. Oh, ini tentang doa ya. Oke. Nah, ini cukup panjang ayatnya. Tapi satu ayat. Kai SST. Coba baca. Kai SSTU. Host. Atau ini dulu. Hotan. Prosekeste. Host. Host.
hoi upokritai, esin, oti, pilosin, nah, proses kestai, estotes, entais synagogais, kai entais gnoniais, tais gnoniais, ton plateon, opos, nah, panosin, tois anthropois. Oke. Lalu lego amin amin, amin humin. Nah, di sini apex pusin, ton miston auton. Ston miston auton. Ini baca aja kalian belum lancar. Harusnya ya udah bacanya lancar gitu. Oke, di sini kamu lihat tuh ya. Induknya ada dua, ini satu, dan ini satu. Ya kan? Lalu anaknya ada berapa ini? Ada ho satu, hotan satu, hoti. Ya kan? Nanti anak ini punya lagi ini ya, proses gestai. Nih. Oke. Nanti di bawahnya ada anak lagi satu. Ya. Nanti ini anaknya ada ini lagi satu. Oke. Terus nanti ada ini lagi satu. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 klausa. Ya kan? Nah, ini yang induknya ini 1, 2. Anaknya, anak dari nomor 1 ini ada 1, 2. Ya, anaknya 2 nih, 1, 2. Lalu anak yang ini punya anak lagi namanya hoti. Hoti punya anak lagi prosekestai. Prosekestai punya anak lagi namanya estotes. Estotes punya anak namanya hopos. Nah, gitu. Jadi turun-turun gitu ya. Kamu tinggal lihat garis-garisnya aja. Kan sudah dikasih tahu loh. Ya, sekali lagi. Induknya ada 1, 2. Lalu yang satu ini, nah, anaknya apa? Ini kan garisnya hotan dan hos. Hos punya anak ini namanya apa? Hoti. Hoti punya anak proses kestai. Proses kestai punya anak estotes. Estotes punya anak opos. Gitu. Ya. Lalu apa lagi? Lego punya anak apeusin. Anaknya tuh kamu lihat aja. Kalau dia conjunction, nah itu anak. Host, conjunction, ya kan? Terus di sini participle, ini infinitive, ini anak. Oke. Nah, terus ini participle. Participle. Terus ini anak juga. Ya. Lalu ini juga hopos, conjunction, anak lagi. Ini oh ya, Lego amin amin, apek pusin. Ya, ini satu, ini sebetulnya isi dari Lego ini ya. Ya, misalnya ini objek dari Lego. Ya, ini anak juga. Gitu. Ya. Nah, terus kamu parsing satu-satu. Nih, SST.
Indikatif future. Kalau di sini terjemahkan ini ya. Janganlah berdoa. Stay up. Stay up host upokritai. Ya. Janganlah kamu akan menjadi seperti orang munafik ketika kamu berdoa. Ketika kamu berdoa, janganlah kamu menjadi seperti hois upokritai esin, seperti orang munafik. Hoti karena, nah ini, filusin, ya, karena mereka mencintai, karena mereka suka ya, doa, mereka suka doa yang menyebabkan apa? Karena mereka suka doa berdiri ya, di depan, di dalam sinagog dan sudut-sudut jalan, ya, supaya apa ya, dilihat gitu ya, supaya dilihat orang-orang gitu. Aku berkata kepadamu, sungguh dia sudah menerima upahnya. Nah, itu kan. Jadi doa jangan seperti orang munafik. Intinya itu. Sebab kamu sudah menerima upahnya. Nah, ini ada doa dikaitkan dengan apa? Munafik. Upokritai. Orang munafik yang suka berdoa di sinagog-sinagog dan tepi di sudut-sudut jalan supaya dilihat orang. Nah, ini sebenarnya ada sambungannya ya, ayat 6. Tapi kamu disuruh berdoa di dalam kamar yang tertutup. Ya, kamar yang tertutup. Nah, jangan berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu yang mana? Oh, yang suka berdoa di pinggir jalan dan di sinagog. Yang suka dilihat orang. Nah, oke, satu ayat nggak apa-apa. Tapi kamu bisa jelasin nih dengan detail nanti. Ya. Oke, ketika kamu berdoa, SST, kamu jangan akan menjadi seperti ini ya, future ya. Jadi nggak langsung menuduh kamu kan seperti hipokritai. Ini masih prediksi. Jadi orang yang berdoa bisa punya dua kemungkinan. Nah, ini distraction-nya. Bisa jadi orang munafik ataupun orang benar. Lawan dari munafik apa? Ini orang munafik. Ini berarti orang jujur. Nah, jadi doa itu doa ya, prosekeste kan, ini present. Jadi sekarang berdoa. Tapi efeknya bisa seperti orang Farisi. Bisa jadi orang munafik atau orang nah, itu kan kamu dapat satu deep structure. Kalau kamu jadi seperti orang munafik, tingkah lakumu seperti mereka. Mereka itu kayak gimana doanya? Di sinagog dan di jalan-jalan. Nah, itu tempat doa. Tapi tujuannya hopos supaya dilihat orang-orang. Nah, berarti apa ini? Doa orang Farisi yang suka dilihat orang itu disebut munafik. Kenapa? Iya, kenapa kok itu disebut munafik? Atau tidak benar? Hah? Bukan. Berarti kan ada doa. Doa
Kamu doa nih, semua doa. Kan bisa datang dua hal. Jadi, munafik ini orang empat dari jadian. Nggak disebut orang Farisi sih ya, tapi disebut mungkin di sini orang Farisi lah ya, orang-orang yang mau dilihat orang lain, ya kan? Makanya sampai berdoa di tinggi-tinggi jalan gitu, atau di sinagog. Kenapa? Doa ini kan masalah doanya. Doa itu dicap munafik, jangan jadi orang munafik, bisa jadi orang munafik kalau kita dilihat orang. Berarti di sini Tuhan mau ngajarkan apa? Tujuan jelas dari doa. Berarti doa itu sebetulnya apa? Harus di di jadi doa itu sebetulnya esensinya apa? Iya, harus tuh nggak usah dilihat ini baru yang benar di sini. Ya. Jadi doa itu sebetulnya apa? Tidak usah dilihat Oke, jadi masalah bukan tidak dilihat. Kalau kamu berdoa di gereja juga dilihat orang, sinagog kan? Jadi doa itu harus harus di WC, nggak dilihat orang. Tapi apakah masa Tuhan ngajarin sedangkal itu? Hah? Masa Tuhan Yesus ngajarin kamu harus berdoa kan nanti di ayat 6 itu kan dijelasin di ruang yang tersembunyi. Ini kan literalnya, tapi spiritual meaningnya apa? Apa deep structure-mu? Di tempat yang tersembunyi kan? Kalau ini kan dilihat orang, berarti lawannya apa? Di tempat tersembunyi. Oke, kita mulai dari literal. Pak dilihat orang dulu, ya. Nih, manusia ini kan dilihat orang. Jadi kalau doa yang dilihat orang itu doa yang kayak gimana itu? Kamu mau dianggap seperti orang saleh. Jadi hanya kelihatan dari lu, hanya munafik. Munafik itu eh, apa yang di dalam dan luar itu beda. Jadi ya, penampilan dengan kataan dan perbuatannya kontras. Nah, itu munafik. Jadi kalau harus dilihat orang, kita berdoa apa? Kalau jadi orang munafik, berarti apa? Nah, mau dilihat orang, berarti apa? Kayak kamu dianggap saleh. Kalau Pak Yason bilang sok rohani, nah, gitu ya. Padahal di dalamnya tidak rohani. Nah, itu. Berarti pertama pelajaran yang kamu ambil apa? Jadi kalau kamu berdoa, kamu imani. Jangan doa A, tapi kamu nggak imani. Itu beda. Jadi apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu yakini dan apa yang kamu kerjakan itu sama. Kayak gitu, misalnya ya. Nyambung. Kamu ngomong doa ini, tapi kamu lakukan itu. Jangan kamu berdoa, tapi kamu nggak imani itu, nggak percaya. Itu cuma aja. Saya kamu, nanti saya ajarin kamu doa ini. Mana tadi ya? Doa paraklesis itu. Nih, misalnya ada kata-kata Kristus itu penebus, ya kan? Juru selamat. Kamu doa gitu. Sebetulnya yang diucapkan dengan yang di dalam itu nggak sama. Kamu bilang Yesus itu penebus, tapi kamu sendiri tidak yakin Yesus itu penebus. Jadi penebusku itu uang, bukan Yesus. Yang jadi penyelamatku bukan Yesus,
tapi uang misalnya. Tapi waktu kamu doa, kamu bilang apa? Yesus penebus. Tapi kenyataannya uang penebus. Iya. Nah, ini maksudnya munafik. Tidak sama. Tapi munafik ini dijelaskan gini, dilihat orang. Nah, berarti artinya apa? Artinya dilihat orang itu spiritual meaning-nya jadi apa? Kamu ingin dilihat saleh, tapi dalamnya sebetulnya tidak saleh. Nah, berarti artinya spiritual meaning-nya apa? Jangan cuma di luar, tapi di dalam juga sama. Jadi inner dan inner dan eksternal ini, eksternal dan internal dan eksternal itu mesti sinkron. Itu artinya. Nah, sekarang kalau di tempat tersembunyi, berarti apa? Artinya apa? Orang, berarti kan kamu nggak perlu orang tahu, nggak perlu pamer, kan gitu ya? Artinya apa di sini? Kamu doa, ya udah, nggak usah orang pamer. Oh, kata-katamu puitis, kata-katamu panjang, kamu pintar berdoa. Padahal eksternalnya seperti itu, ya kan? Penampilan doang, tapi perbuatannya kan itu. Tapi kalau di tempat sembunyi apa berarti? Internal dan eksternal sama, ya. Yang tersembunyi itu berarti apa? Nanti kamu saya spiritual meaning-nya tuh, misalnya, ya, tempat tersembunyi itu doa yang benar, tidak munafik. Nanti apa yang didoakan itu yang diamini, diyakini, dikerjakan. Gitu, ya. Kan di tempat tersembunyi kan nggak suka dilihat orang, nggak perlu orang tahu kan, ya. Terus apa lagi? Nah, apa lagi? Tempat tersembunyi kan lawannya dilihat orang kan, dilihat orang di tempat tersembunyi tidak dilihat orang. Berarti kamu apa? Tidak mau pamer, berarti kamu tidak mau dilihat orang itu baik. Ya. Kita berdoa dengan apa? Dengan iman. Terus dengan hati. Ini di tempat sembunyi, tidak dilihat orang itu. Hah? Fokus. Tidak materi. Lagi. Ini kan kalau ini hatinya internal dengan eksternalnya nggak nyambung. Kalau ini internal, eksternalnya apa? Aman. Ya, ini sinkron. Tapi syaratnya di tempat tersembunyi. Nah, berarti apa? Supaya internal eksternal sinkron, maka Tuhan menyarankan kita doanya jangan di tempat, jangan dilihat orang, jangan di tempat umum, harus di kamar tersembunyi. Kamar itu secara rohaninya, tempat tersembunyi itu berarti apa? Hah? Kamu doa itu jangan, misalnya apa? Jangan asal. Kalau kamu nggak bisa kerjakan itu jangan doa ini. Ya. Ya, misalnya kamu ngomong Yesus itu penebus, Yesus Tuhanku. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Jangan doa seperti itu. Oke? Nah, jadi tempat tersembunyi itu hanya kamu yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu. Artinya mengajarkan apa? Kamu nggak perlu pamer, ya. Perlu lawannya inilah ya. Nggak perlu dilihat orang, nggak perlu, nah, nggak perlu pamer lah gitu ya. Supaya kamu dianggap saleh gitu. Tapi doalah bagaimana kamu jadi benar, tidak munafik. Berarti apa yang kamu doakan
Hanya kamu yang tahu itu tempat sembunyi. Orang lain nggak perlu dengar. Kan kalau orang salib itu doang, waduh, pinggir jalan. Masyarakatnya bisa dengar, waduh, dia kasih perpuluhan, dia tidak perampok, dia sudah melayani khotbah keliling 100 kali dalam seminggu misalnya, ya kan? Nah, misalnya gitu, mengusir setan dan sebagainya. Nggak perlu itu disebutkan, oke? Tapi di tempat sembunyi jadi akhirnya apa? Kamu berdoalah bagaimana apa apa yang kamu doakan dan yang kamu kerjakan itu sama dan itu hanya kamu yang tahu, tidak perlu dilihat orang. Nah itu misalnya ya, satu poin kamu bisa, itu deep structure-nya. Oke, nanti kalau kamu baca bahwa gereja, mungkin dia akan ngomong di tempat tersembunyi itu adalah banyak tafsiran ya. Eh, jadi kita harus menurut apa ya, eh, doa itu berarti indera kita ya. Nah, itu jangan terpengaruh oleh godaan-godaan ya. Jadi hatimu tertutup nih dengan suara-suara godaan-godaan dunia. Nafsu. Ini hanya fokus pada Allah. Lihat tafsirannya nanti. Ya, kalau tentang itu. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kamu lihat di sini, doa bisa mendatangkan nafik. Tapi bisa benar kalau dilakukan seperti ini. Ya. Jadi kalau doanya nggak benar apa? Internal dan eksternalnya salah. Kalau kebalikannya doa yang benar apa? Internal dan eksternalnya salah. Jadi sebenarnya bukan masalah tempat. Inti doanya itu, esensi doanya adalah kamu tahu apa yang kamu minta dan kamu tahu apa yang akan kalau kamu minta ini kamu bisa kerjakan itu. Ya. Oke. Itu ya Lestari ya. Lestari ini. Sekarang di Smart. Di Smart 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, kita lihat ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, coba baca anti diagramnya atau Yunaninya dulu. Hemes, Hemes, Agapomen, Hoti, Autos, Egapesen, Protos, Humas. Hemas ya, Hemas. Coba sekali lagi. Hemes, Agapomen, Hoti, Egapesen, Protos, Hemas. Iya, ini simple. Berapa klausa di situ? Dua. Klausa utamanya ini ya, Hemes, Agapomen. Ada satu. Anak kalimatnya Hoti ya kan? Ada berapa? Satu juga. Nah, ini paling gampang nih. Ini keluarga sederhana. Kayak Lestari ini tadi keluarganya banyak. Keluarga besar. Oke. Ini induknya satu, anaknya satu. Nah, sekarang parsing. Subjeknya ya. Itu nominatif. Kalau kita parsing, personal nominatif plural.
Jadi sebenarnya ambil ayat yang simple seperti ini gampang ya. Tapi kalau kayak kamu ambil kayak gini, nggak apa-apa. Asal kamu bisa kayak gini. Misalnya contoh ini. Misalnya di Smart ambil yang 4 ayat 20. Kan kamu harus ngerti nih. Ean, Gar, ini berapa anak nih kan. Harus kasih. Ada Hoti lagi di sini. Nanti ada Hon. Ini udah berapa anak ini? Satu. Lihat ya. Kalau ini lihat. Ini intinya ini. Lalu punya anak satu. Dua. Ya kan? Nah terus dua anak ini punya Hoti. Punya anak lagi. Gar ini punya anak lagi. Ini. Hon. Hon. Ya kan? Nah, lalu Gar ini Agapon. Ini anak ini satu. Jadi anak di dalam anak. Nanti anak punya anak lagi. Ini agak rumit ya kalau ini. Tapi kalau ini, kalau masih salah ya keterlaluan. Ini satu. Terus ini dua klausa ya kan. Nah sekarang kita lihat parsing. Ini subjek. Ini predikatnya. Predikatnya coba nih indikatif present. Nah ya kita nih ya atau kami kita mengasihi karena dia mengasihi kita terlebih dahulu protos ya kan kita mengasihi nah ini present mengasihinya sekarang sebab dia itu maksudnya Kristus egapesen auris mengasihinya auris berarti tadi dia dari dulu mengasihi ya nah kita mengasihi karena Kristus mengasihi terlebih dahulu mengasihi kita apa deep structure-nya apa yang kamu pikirkan dari ayat kita mengasihi ya kan karena Allah ya di sini bukan Kristus ya Allah lebih dahulu mengasihi kita atau telah mengasihi kita. Maksudnya apa ini? Smart. Kamu tulis apa? Iya, bacain. Allah siapin untuk setiap hari. Terus yang itu mengatakan kita mengasihi karena Allah yang juga mengasihi kita. Kita akan membuktikan kasihnya kepada sesama manusia dan karena kita manusia yang memiliki keterbatasan untuk mengasihi, namun yang menjadi antara kita yang lebih berkuasa, yang berkuasa. Dan ini yang terkenalkan kita menekankan bahwa kita kepada Allah dan sesama merupakan proses yang sepenuhnya tergantung kepada inisiatif dan kasih Allah yang pertama kali dinyatakan kepada kita. Dengan cara sepenuhnya. Oke. Coba tadi kalimat di awal tapi gimana? Sempat terlewat. Sebenarnya kita kepada Allah. Hah? Apa? Sumbernya ya. Allah. Kita harus yakin untuk mendapatkan kasih setia Tuhan. Oke, terus? Itu yang mengadakan kita mengasihi karena Allah yang lebih dulu sudah mengasihi kita. Ya. Dan kita akan membuktikan kasihnya kepada sesama kita manusia. Nah, kita manusia yang memiliki keterbatasan untuk mengasihi. Namun yang menjadi perantara kita yang lebih berkuasa, ayat ini memperkenankan kita menekankan bahwa kasih kita kepada Allah dan sama merupakan proses yang sepenuhnya bergantung kepada inisiatif dan kasih Allah yang pertama kali dinyatakan kepada kita. Duduk kuliah dulu. Siapa?
Nah, nanti kamu perginya masih apa? Mau hujan nih. Iya, Man. Oh ya kan boleh boleh. Apa ngajar soalnya? Jam berapa? Oh, ya. Habis itu, warna hijau, Apa? pantan hijau. Oh, jam di mana? Itu, Jam berapa? kan ngedit dari akhirnya jam 3 sampai jam Nanti kalau ditanya itu siapa? 15 pulang. Oh, ya udah. Jadi cowoknya sama mama. Ya, ikut Om Andro kan? Hmm. Itu nanti punya anak seperti itu. Oke, nah misalnya kita kembali ke sini aja ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kira-kira apa yang tangkap di Smart tadi kan Bung Toran saya ngerti. Maksudnya ya kita mengasihi, tapi saya belum dapat deep structure-nya yang penting apa di situ ya. Nah, kamu coba lihat. Kita mengasihi hoti karena, nah ini ada karena nih. Karena itu berarti kan alasan ya. Alasan kita mengasihi itu apa alasannya? Nah, apa maksudnya itu? Jadi kasih kita kepada sesama misalnya ya, itu adalah oke, good, dasarnya dari Allah. Apalagi? Ya, baca lagi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Berarti kasih kita itu apa? Hah? Oke, jadi standar kasihnya itu harus seperti Allah mengasihi atau kasih A, kasih Allah itu kan. Oke, good. Ya, jadi kasih kita itu enggak sembarangan kasih, tapi harus seperti kasihnya Allah. Atau sebetulnya saya lagi mikir kan, Allah itu mengasihi kita karena kita adalah gambar Allah, maka kita juga ya mengasihi juga. Jadi kita mengasihi bukan karena perintah atau suruh-suruh gitu ya, tapi karena memang gambar kita yang adalah kah. Jadi udah wajar gitu. Maksudnya ya itulah citra kita. Karena Allah telah mengasihi kita. Ya kalau Allah itu nggak mengasihi kita, itu dia bukan Allah. Karena Allah itu kasih. Ya kan? Nah, cuma kita ini kan bukan Allah nih. Tapi kita adalah gambarnya Allah. Berarti di dalam diri kita itu sudah tertanam kasih. Jadi kita mengasihi, ya itu memang adalah gambar kita. Kita adalah makhluk kasih. Kalau kita sampai membenci, apalagi membunuh, itu ada penyakit nih dalam diri kita. Ada sesuatu masalah ini. Ya, itulah yang kita sebut sebagai apa itu? Nafsu atau ada penyakit pada jiwa kita. Nah, kemarin kan saya tulis ini ya. Ini memang agak susah. Apa beda nafsu ya? Eh, kalau ada jadi penyakit dari jiwa itu kan harusnya kita mengasihi ini ya. Kan kita gambar Allah kan. Kita mengasihi, lalu kasih kita. Harusnya kita mengasihi. Tapi kenyataannya enggak. Berarti ada masalah. Masalahnya apa? Nah itu ada yang namanya patos nih.
Ya. Patos itu adalah energi jiwa yang telah menyimpang dari tujuan alaminya dan menjadi penyakit. Nah, ada penyakit nih kalau kita tidak mengasihi. Penyakitnya apa namanya? Patos. Patos itu penyakit atau nafsu. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih kita itu kayak kasihnya Allah, gambaran kita karena kita adalah gambarnya Allah dan kasih kita itu seperti kasih Allah gitu. Intinya itu satu. Jadi kasih kita standarnya itu sama dengan kasih Allah. Si manusia ini harus sama dengan kasih Allah. Nah, kasih Allah itu seperti apa ini? Bahasannya. Ya. Jadi dalam 1 Yohanes itu apa itu kasih Allah? Ini menarik ya. Misalnya kata Ega Pesen, kamu klik lema, lihat tuh 1 Yohanes itu banyak itu. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak kata kasih. Ya, nih. Ini bisa diambil nih. Apa itu kasih Allah di sini? Lihat tuh. Nah, ya, kita coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 18 kayaknya. Kan. 1 Yohanes 3 ayat 23. Oh, God is love ya. 1 Yohanes 4:10. Nah, ini dia. Inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Lalu kata Allah yang mengasihi kita itu mengutus anaknya. Nah, kamu lihat di sini ya. Mengutus anaknya. Jadi kasih Allah itu apa? Karena begitu besar kasih Allah, Yohanes 3 ayat 16 kan gitu. Dia telah mengutus. Nah, jadi kasih Allah itu adalah kasih nih ya. Kasih kepada kita dan mengutus. Jadi ada hubungannya nih. Kasih Allah itu berarti mengutus anaknya. Kasih Allah, dia mengutus anaknya. Berarti kasih Allah ini kasih yang nggak sekedar teori, tetapi ada actionnya. Mengutus itu tindakan kan? Ya kan? Mengutus itu tindakan, action. Nah, mengutus apa? Anaknya untuk apa? Pendamaian dosa. Berarti kasih Allah itu adalah apa? Mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Kasih Allah itu kasih yang menyelamat. Nah, di situ kamu bilang. Kasih yang si manusia itu bukan. Iya, yang menyelamatkan. Ya, kalau kamu ngasih sesamamu, pikirkan jiwanya selamat. Saya nih contoh. Ya, saya punya anak, saya didik anak saya. Oh, dia mau apa aja saya kasih. Oh, namanya saya sayang, saya kasih. Tapi kalau saya kasih dia apapun yang dia minta, pikirkan menyelamatkan dia nggak atau membahayakan dia. Saya kayak kalian di sini lah. Ya udahlah, pokoknya di sini hidup enak, nggak usah belajar, nggak usah ada tugas, ya kan saya mengasihi kalian gitu. Nah, kalian sekolah sini tambah pintar atau tambah bodoh? Ya, gitu. Maka kasih itu harus di dalam apa? Benaran juga dalam misalnya apa? Menyelamatkan. Misalnya kita baca ya di 1 Yohanes 3 ayat berapa itu ya? Atau 1 Yohanes
Saya lupa ayatnya. Kasih di dalam perbuatan dan kebenaran. 1 Yohanes 3 ya, nggak salah. Ayat berapa itu ya? Ya, ayat 18 ya kan? 1 Yohanes 3 ayat 18, coba baca. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Action kan? Allah action nggak? Mengutus. Tapi dalam kebenaran nggak? Apa kebenarannya? Perbuatan itu menyelamatkan nggak? Nah, jadi inti kasih itu apa? Kalau kasih Allah itu dengan apa? Mengutus. Mengutus itu berarti apa? Perbuatan. Nah, mengutus apa itu? Itu apa? Damaian dosa. Dosa itu berarti menyelamatkan dari dosa itu artinya apa? Keselamatan. Jadi kebenarannya apa? Selamat. Selamat. Perbuatannya apa? Untuk anaknya. Anaknya menjadi pendamai. Jadi mati, bangkit, ya kan? Mengalahkan dosa. Anaknya membawa keselamatan. Itu semua perbuatan dan kebenaran. Nah, perbuatannya, tindakannya, memutus, berinkarnasi, mati di atas kayu salib, bangkit, itu semua apa? Perbuatan. Tapi ada kebenarannya nggak? Harus ada, kalau nggak sia-sia dong. Kebenarannya apa? Selamat, keselamatan. Jadi perbuatan itu jadi benar. Kalau perbuatannya salah, ya dosa. Tapi kalau perbuatannya benar, mendatangkan keselamatan. Begitu juga kartu kita sama. Sama. Karena tadi kamu mengasihi karena aku telah mengasihi kamu. Berarti kasihnya mesti sama. Ya kan? Ini Allah. Manusia itu gambar Allah. Jadi kalau Allah itu kasih, maka ada ini gambar. Gambar apa? Di sana ini, jelas. Terus saya foto. Jadi gambar nggak mungkin gambar Christoph kan? Oke. Nah, kalau ini saya gambar, jadi apa? Jadi mouse kan? Kalau kasih digambar jadi apa? Gambar kasih. Maka kalau Allah itu memutus dan menyelamatkan, maka kasih manusia itu apa? Perbuatan dan kebenaran atau perbuatan dan Islam. Kamu bisa. Memang mengasihi itu tadi dikatakan 3:18 apa? Kan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Tapi dia ngomong apa? Aletheia, kebenaran. Kebenarannya apa? Selamatkan. Gitu. Nah, tadi ilustrasinya misalnya nih, saya mengasihi anak saya. Tentu nggak cuma kata-kata doang kan, dengan perbuatan. Ya, ya di sekolahin, ya, ya pokoknya dengan tindakan kasih. Tapi dalam kebenaran nggak itu seringkali kita lupa. Nah, kita manjain, ya dia minta apapun kita kasih. Contohnya kita tahu nih, kalau kita manjain nanti dia nggak bisa apa-apa, nah, itu menyelamatkan dia nggak? Nah, begitu. Ya, misalnya kamu dikasih uang 100.000, udah kamu habisin. Kan kita mengasihi dengan action si uang, saya 100.000. Iya, tapi lupa yang namanya apa? Kebenarannya apa? Hah? Dia pakai uang 100.000 itu pada akhirnya untuk apa? Membinasakan dia atau menyelamatkan dia?
Iya, sekarang kenapa ya? Banyak anak-anak muda kayak kalian nih ya, masuk barak militer. Lihat nggak di YouTube gitu atau di KDM itu? Kan berawal dari orang tua yang manjain misalnya. Kasih gadget, kasih motor, ya, minta motor dikasih, minta handphone dikasih, minta uang dikasih. Nah, ini apa? Hah? Ya, pasti orang tuanya sayang lah ya. Minta apa dikasih. Ya, akhirnya jadi nakal kan. Bener nggak? Anaknya jadi gimana? Motor-motoran, geng motor ya kan. Bahkan ada yang rokok, narkoba, bahkan kecanduan game online. Gak ada handphone pun tangannya bisa gini-gini. Nah, kalau kita kasih gimana? Oh enggak, kan nggak bisa cuma ngomong, tuh aku sayang kamu gitu ya. Pasti gitu. Harus dengan perbuatan. Tapi juga dalam, nah, ya kebenarannya apa? Misalnya kamu diberi uang 100.000, kebenarannya bagaimana itu menyelamatkan jiwamu. Jangan sampai kamu masuk barang militer kan. Jadi kalau macam-macam ya, jadi Purwokerto kayaknya mau diadain. Kalau macam-macam, masuk militer. 14 hari di Kopassus itu. Terus pertama dikumpulin, ya, kayak Nenong, Tarpak, lu perlu itu. Ospek 14 hari di situ. Gimana kalau 100.000 ini, misalnya? Kamu harus ajarin apa kebenaran kamu? Hah? Berarti kalau kebenaran gini, ya udah kamu habisin buat dirimu sendiri, nanti dia minta lagi, enggak gitu kan? Dia minta lagi, kamu kasih lagi, ujung-ujungnya apa? Akan membuat anak itu binasa. Dia akan jadi serakah, dia akan jadi nakal dan sebagainya. Tapi kalau kamu ngajarinnya kebenarannya, baru kasih. Nah, kamu ajarin dia, oke, kamu diberi, kamu juga harus memberi. Jadi 100.000 itu bukan 100% milikmu. Misalnya 10% kamu harus kasih ke orang miskin atau ke gereja atau siapapun yang membutuhkan. Nah, kalau kamu ajari seperti itu kamu ngajarin kebenaran. Kebenarannya ya apa yang kamu pelajari di kitab suci, memberi, ya kan? Misalnya gitu. Jadi kalau kita dapat uang 100.000, kamu ajarin nanti maaf anakmu misalnya kamu memberi berapa persen? 100.000 masih gampang ya, 10.000 lah masih gampang. Coba misalnya 1 juta, dapat uang 10 juta atau 100 juta. Waduh, memberinya susah udah. 100 juta memberi 10.000 nggak ada gunanya. 1 juta. Bisa nggak? Rela nggak? Nah itu kebenarannya. Supaya Pak, kita menjadi anak kita tuh tidak tamak, mempedulikan orang lain dan sebagainya. Itu menyelamatkan dia nggak nanti? Iya. Jadi kalau kalian nih, saya diberi, ya, diberi berkat. Nah, tentu kamu akan bilang, wah, dia baik, dia kasih. Iya betul. Tapi kamu juga harus belajar gimana ini menyelamatkan aku. Nah itu, nggak gampang. Ya, saya ada anak saya, misalnya, uh, ya kalau saya si dia main game saja, oke, oh nggak sekolah, udah main game boleh bebas. Dia akan bilang saya itu baik kan. Oh papa baik gitu. Tapi baik dia menurut dia kan. Tapi tidak dalam Nah, di mana kita ngasihi tapi harus dalam kebenaran. Itu yang sulit. Ini yang dipakai oleh Allah. Dia mengutus anaknya berinkarnasi, tapi menghidup,
Jadi menyelamatkan itu kebenaran itu apa? Hidup. Kamu nggak mati lagi oleh dosa, tapi hidup. Nah, sama. Mana kamu mengasihi orang itu, tapi bukan hanya orang itu bilang kita baik saja, tapi orang itu hidup. Ya, jadi yang penting dia hidup. Jadi kalau misalnya saya marahin dia, yang penting dia tidak binasa, itu kasih nggak? Walaupun misalnya harus dengan marah, mungkin dengan pukul, atau dengan cambukan, atau dengan apalah ya, shock terapi. Tapi yang penting dia hidup, ujungnya hidup, kasih nggak? Nah, jadi nggak cuma ada perkataan, ada perbuatan, tapi kebenarannya apa? Seperti kasih Allah tadi. Dia berkorban supaya manusia itu setelah atau Nah, makanya kasih manusia itu sudah begitu. Perbuatanmu itu menyelamatkan, menghidupkan orang itu enggak. Bisa jadi ya, orang itu akan cap kamu nggak baik. Serah dia. Tapi yang penting kamu pikirkan. Bagaimana supaya dia bisa hidup. Jangan temanmu nih kesusahan bikin paper. Aduh, Hartono tolong dong. Aku nggak ngerti ini. Udah sana. Contek aja sana. Ya kan? Nah, mungkin si Kristal akan bilang, wah Hartono baik. Dia diminta nggak pelit. Nggak seperti Ika ya, pelit banget. Nah, Hartono baik. Wah. Tapi kalau dari sini benar nggak? Nah, benar. Nah, stop, nggak ngerti ayat ini. Terus minta Hartono ajarin. Tapi Hartono males. Jalan saya kasih kamu aja anak sana. Tulis saja, nanti jangan lupa ganti nama. Ya kan? Nah, kira-kira Bro Christoph si Hartono baik nggak? Baik banget. Ketimbang sama Ika ya, pelit dia. Gitu. Tapi menyelamatkan nggak? Nah, itu buat kamu jadi apa? Bodoh, bakal ditipu, kena muka Allah, mati kamu. Ya kan? Nah, so gimana supaya menyelamatkan? Atau menghidupkan dia gimana? Tapi waktu diajarin nggak bisa-bisa gimana? Ya. Nah, kita ajarin, ya kita nggak boleh kasih dia nyontek. Ini contoh yang sederhana ya. Kita nggak boleh kasih dia nyontek. Kita ajarin supaya dia bisa mandiri, supaya dia bisa. Gitu. Nah, kalau dia bisa, berarti dia hidup. Tapi besoknya lagi dia minta lagi, ya udah. Nah, ajarin lagi. Minta lagi, ya itu tadi. Ya, gimana caranya? Dia dalam kasus ini dia hidup. Nah, tapi kalau kita ya udahlah, supaya nilai kamu juga bagus ya, udah kamu nyontek aja. Iya, memang nilainya bagus gitu. Mungkin dosanya nggak tahu kan, nilainya jadi bagus. Tapi kalau itu diulang-ulang terus, apa yang terjadi? Itu bukan kasih yang menyelamatkan, tetapi yang membinasakan. Oke, sampai di sini dulu. Eh, kita lanjut lagi minggu depan. Tolong dikerjakan ya, supaya bisa selesai nanti.